Shalom teman-teman. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan beribadah. Mari kita berdoa. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami mau ucapkan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat terlalu baik bagi kami dan Engkau begitu mengasihi kami. Bersyukur Tuhan, di tengah banyak pergumulan atau mungkin masalah yang kami hadapi, Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, supaya setiap kami Tuhan, siswa kelas 8 sekali lagi, apapun yang kami hadapi, kami mau belajar untuk datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memperhatikan isi hati kami ketika kami memuji Tuhan, supaya sungguh Tuhan ketika kami beribadah, Tuhan menjamah kami, Tuhan disenangkan, dan Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 116 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dan mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Menjadi yang
Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh Bapa, kami hadir dan ada di dunia ini karena cinta dan kasih-Mu. Saat ini kami ada juga karena kasih-Mu. Engkau mengizinkan kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bahkan memberikan kami kesempatan, fasilitas yang nyaman sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Bapak, biarlah masa pandemik yang mengajarkan kami harus berdiam di rumah, memberikan kami rasa kecintaan, menghargai kesempatan untuk boleh beribadah bersama dengan teman-teman di sekolah ini. Berkati kami untuk ibadah yang singkat, kami boleh merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang menjadi tuntunan kami di masa yang akan datang. Jalan yang akan kami lalui, setiap persimpangan juga yang akan kami lewati, jika tanpa kebenaran firman Tuhan, pasti kami akan salah arah. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai kami dan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kami boleh berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu bangkit kembali setelah jatuh. Siapa di sini yang tidak pernah gagal atau yang tidak pernah jatuh? Hah? Waktu bayi belajar berjalan aja, berdiri aja jatuh ya. Gak ada bayi yang begitu lahir dia bisa langsung makan, bisa langsung membalikkan badan, bisa langsung duduk, tidak. Ketika dia belajar, ketika belajar duduk misalnya, dia pasti jatuh, mereng ke kanan, mereng ke kiri. Bahkan ada yang jatuh dari tempat tidur, ya kan? Namanya juga hidup di dunia ini, pasti ada yang namanya berhasil, ada namanya gagal. Nggak selamanya gagal, juga nggak selamanya berhasil. Sama seperti mata uang, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, tergantung persentasenya ya kan? Nah, kalau persentase kegagalan dan keberhasilan itu tergantung apa? Ya tergantung perjuangan. Tergantung niat juga. Kalau kamu nggak niat, misalnya belajar, kamu nggak niat belajar, maka hasilnya pasti iya. Kamu sudah nggak niat, proses yang kamu jalani pasti itu nggak akan sungguh hati. Nah, kita lihat contoh di Alkitab itu ada namanya Daud. Ya, dia berhasil dalam hal apa? Mengalahkan Goliat. Mengalahkan Goliat ya, bukan seperti kalian mengalahkan teman-teman, adik kelas, abang kelas. Yang harus dilawan itu adalah musuh. Musuhmu siapa? Dirimu sendiri, kemalasanmu, egoismu, keasikanmu, kecanduanmu menonton YouTube, main game. Itu dirimu, bukan orang lain. Ya kan, ketika kamu berkelahi dengan teman, dirimu dulu yang harus kamu lawan, egomu, sombongmu, sok jagomu. Ya, nah Daud ketika dia melawan Goliat itu adalah musuh dari bangsanya. Goliat ini menghina Tuhannya Daud. Jadi rasa Daud berkelahi itu adalah nasionalismenya. Bukan sok jagonya, bukan sok anggarnya, bukan harga dirinya. Dia membela Tuhan, membela bangsanya. Ketika semua abang-abangnya, ketika semua rakyat Israel takut, dia berani maju. Bukan karena anggar ya, wah aku hebat. Tapi hanya dengan satu batu, dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Itu karena Tuhan, bukan karena dia. Jadi ketika kalian mau berkelahi, kalian berdoa dulu, Tuhan ini kehendak-Mu enggak? Iya kan? Tuhan, yang saya berkelahi ini untuk nama-Mu bukan, untuk membela bangsaku bukan. Atau aku sok jago. Itu kalau anak Tuhan. Segala sesuatunya kan harus doa dulu kan? Nah, tapi Daud yang hebat ini juga mengalami kegagalan. Titik terendah dalam hidupnya. Kalau kalian baca Mazmur, di sana Daud di hadapan Tuhan dia hancur-hancuran. Tapi apakah dia hancur begitu lalu Tuhan buang dia? Tidak ya. Sekalipun dia sudah melakukan dosa yang menjijikkan Tuhan, Tuhan tetap
memberi dia kesempatan. Bahkan Tuhan mengikat perjanjian dengan dia bahwa keturunanmu akan duduk di tahta. Dan Tuhan pegang janjinya. Bayangkan seorang yang berdosa seperti Daud, Tuhan memberi kesempatan. Tuhan tidak bilang, ih jijik. Ya, kita lihat tipe manusia yang menghadapi kegagalan. Yang pertama, setiap kali dia gagal, dia pasti bangkit dan mencoba lagi. Maka dia berhasil. Tapi ada tipe yang kedua, ketika dia kalah, ketika dia gagal ujian, ketika dia diputusin pacarnya, ketika dia jatuh dalam narkoba dan lain sebagainya. Kalah games gak termasuk ya. Games itu kan bukan kesulitan hidup ya, itu kamu cari sendiri ya. Lalu dia menyalahkan Tuhan, kamu kok jahat kali. Ya. Jadi namanya play victim. Aku ini korban loh. Orang lain yang salah, saya korban. Lalu dia depresi lah, dia menyalahkan dirinya, menyalahkan siapa-siapa, dan dia berhenti di titik di situ, gak bergerak-gerak, jatuh, pluk, gak bangun lagi, ya, akhirnya bunuh diri. Itu adalah orang yang tidak mau bangun, bangkit sekalipun jatuh. Nah, ada di dunia ini hanya dua tipe ini saja. Kamu termasuk yang mana? Kita lihat nas Alkitab. Kita baca sama-sama ya, hanya ada dua. Amsal 24 ayat 16. Baca bersama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan kokoh dalam jatuh. 7 kali dalam Alkitab bukan artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak ya. Sama seperti ketika kita mengampuni 70 kali 7. Artinya 7 itu sempurna, tidak terhitung dalam Alkitab ya. Jadi maksud Amsal 24 itu sekalipun kamu berkali-kali gagal, mungkin tidak terhitung ya, di studi, di pekerjaan, di karir, di pacaran, di rumah tangga, kamu akan bangkit kembali. Yuk kita baca ayat yang kedua, Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan mau bilang, sekalipun kamu gagal, sekalipun kamu jatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu gagal. Kalau kamu orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kamu bunuh diri. Kalau kamu memilih percaya padanya. Ya. Berikutnya, ketika kita gagal, bukan artinya Tuhan menolak kita. Di dalam Alkitab tidak ada kata kegagalan. Orang yang gagal lalu Tuhan buang, delete, skip, tidak ada. Daud, contohnya ya. Lalu ada siapa lagi yang gagal? Paulus, dia pembunuh. Dia ditolak oleh semua orang. Kalau di sini zaman sekarang kan dibully ya. Kalau zaman dulu lebih parah lagi kan. Tapi Tuhan pakai dia. Sekalipun sudah sampah, sekalipun sudah hancur, di tangan Tuhan pasti bisa berhasil. Lalu kalau misalnya kita gagal, apakah artinya Tuhan tidak menyertai kita? Bukan. Tuhan mau kita bangkit kembali, belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan berarti membuat kita kamu kalah nih, kamu bencong nih, kamu apa lagi? Iya, cemen nih. Bukan. Ketika kamu gagal, kamu belajar, oh ini kesalahan saya, oh ini ada lubang, saya tidak akan jatuh. Ya, jadi kita memperbaiki diri, sama seperti anak yang tinggal kelas. Sering teman-temannya mengejek dia ya. Tetapi kalau dia mau belajar di kesalahannya, kenapa dia tinggal kelas? Apakah karena karakternya, apakah karena akademiknya? Dia pasti akan mengulang kembali. Mengulang kembali dalam artinya apa? Oh, tahun yang lalu ketika saya gagal ini, saya tidak belajar ini. Saya tidak mengerjakan PR. Maka ketika di tahun dia mengulang, dia tidak akan mengulangi lagi dong. Kecuali memang dia orang yang tidak mau belajar. Tinggal kelas, udahlah gak usah sekolah lagi. Maka dia gak sekolah lagi. Ngapain? Ya di rumah aja.
enak, nggak usah belajar, nggak diomelin guru, nggak usah kejar deadline PR. Tapi dia nggak tahu, dia gagal untuk selamanya, masa depannya tidak ada. Karena dia tidak berani mencoba bangkit kembali. Oke, next. Kunci agar kita bisa bangkit kembali. Daud ketika dia jatuh, dia datang kepada Tuhan. Bukan menangis, aduh aku orang yang kotor, aku sudah berbuat zina. Tidak, dia berani datang kepada Tuhan. Dia akui dosanya. Ketika dia ditegur Nabi Nathan, dia dengan gentleman mengatakan, itulah aku orangnya. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, minta pengampunan dosa, dan dia bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang dia lakukan. Itu gentleman. Berani datang kepada Tuhan dan berani bertanggung jawab untuk perbuatannya. Kita kalau ketika gagal jangan cari manusia, gak ada solusinya. Datang kepada Tuhan, berdoa, minta pertolongan, minta solusi, minta pengampunan yang terpenting. Ketika kamu gagal di dalam studi, pasti ada kesalahan yang kamu lakukan. Minta maaf. Lalu yang kedua, bagaimana kita mencari solusinya? Tuhan gak mungkin bilang, Erwin, pergilah kamu ke ibu hospital. Di sana dia akan menemukan jawaban. Enggak. Baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitablah firman Tuhan. Yang akan memberikan kita petunjuk, memberikan kita kebenaran, memberikan kita segalanya. Jadi kalau kamu depresi, mumet dengan persoalan, baca Alkitab. Putar lagu rohani, berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Papa mama kita tahu yang terbaik buat kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi Tuhan lebih tahu lagi yang terbaik bagi kita. Ya, kita harus mengimani. Yang terakhir, ini juga penting. Ketika kamu mendengar orang lain, kisah orang lain, kamu petik pelajaran dari kisah pengalaman orang lain. Misalnya yang pernah jatuh di dalam narkoba, bagaimana dia bangkit kembali? Ya, kalau kita lihat cerita narkoba, mereka sampai lompat dari tangga, ya, dari yang di Singapura itu, lompat dari lantai 13 jatuh ke bawah, akhirnya dia lumpuh, tapi dia tetap hidup. Apa yang dia lakukan? Dia melayani orang-orang yang kecanduan dengan kursi rodanya di sisa hidupnya. Dia menceritakan apa yang menjadi pergumulannya ketika dia menjadi seorang narkoba. Supaya apa? Orang-orang lain tidak mengalami nasib seperti dia. Dia ditolak keluarga, dia tidak punya uang, akhirnya dia bilang, aku lompat dari lantai 13 saja. Dia pikir untuk mengakhiri hidup. Ya. Jadi ketika kita mendengar pengalaman orang lain, kita belajar, oh ini kegagalan yang dia lakukan, saya tidak mau mengulangi. Bagaimana dia bangkit? Saya juga bisa bangkit. Jadi kita mendengar cerita pengalaman orang lain, membaca, kita juga bisa belajar menjadi orang yang bijaksana, tanpa harus melakukan atau mengalami seperti orang yang gagal. Betul enggak? Oke, itu menjadikan kamu orang hikmat, berhikmat. Yang terakhir, bersyukur. Ketika kamu bergagal, kalau gagal bagaimana bisa bersyukur? Bersyukur dalam arti, wah saya nilainya jelek, puji Tuhan, bukan ya? Artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya kan, di sekolah ini kan ketika kamu gagal, tidak KKM, apa gurunya bilang kamu tinggal kelas? Enggak kan? Gurunya selalu memberi kesempatan, ayo kamu kerjakan yang lain. Apa yang bisa membuat nilaimu bagus? Itu. Jika ada kegagalan, pasti ada kesempatan untuk memperbaiki. Itulah yang berlaku di sekolah ini, juga berlaku bagi Tuhan. Ya ingat ya, Tuhan tidak bilang kamu gagal lalu dibuang ke tong sampah. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita malah adalah orang yang mengutip sampah. Kita orang berdosa, kita orang bejat, kita orang apapun Tuhan terima. Tuhan mau perbaiki, Tuhan mau pakai kita. Jadi
Kalau kita anak Tuhan, tidak ada istilah jatuh lalu tidak bangkit-bangkit kembali. Yang ada, kita jatuh berkali-kali, Tuhan akan menopang kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami hati, pikiran, motivasi yang pantang menyerah. Sekalipun di depan kami ada banyak tantangan kesulitan. Sekalipun saat ini jalan yang kami jalani itu berliku-liku penuh dengan kesulitan, bahkan membuat kami jatuh. Tapi jangan biarkan kami tergeletak. Bangkitkan kami kembali, karena firman-Mu mengatakan Engkau menopang kami. Engkau memberikan kami jalan rancangan yang terindah dan terbaik bagi kami. Bapa, beri kami daya juang yang tinggi, sehingga kami mampu bangkit menuju kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang menyedihkan, orang yang pesimis, orang yang gagal, karena kami tidak mampu bangkit. Inilah kami ya Bapa, anak-anak muda yang masih punya masa depan yang begitu cerah. Bapa, kami ingin membanggakan Engkau. Kami ingin juga membanggakan orang tua. Bahkan kami ingin bangga terhadap diri kami. Tolong kami ya Bapa, jadikan kami anak muda yang pemenang, yang berhasil. Karena kami mau bersandar kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.